Perkenalkan, nama saya Busro Karim, salah satu pengajar di SMP 1 Wanaraja. Pada kesempatan ini kami ditemani oleh ibu guru cantik, yaitu Ibu Tina. Selanjutnya kami akan mengadakan supervisi akademik. Sebelum mengadakan supervisi akademik, pada kesempatan ini kami akan mengadakan dulu percakapan terkait dengan praobservasi. Ya. Untuk observasinya, insya Allah akan dilaksanakan hari Senin ya Bu? Ya, betul. Ya. Nah, sebelum dilanjut mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Trisnawati. Kebetulan sama dengan Bapak mengajar di SMP Negeri 1 Wanaraja sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, siap. Makasih Bu Tina. Untuk pelaksanaan pembelajarannya coba bisa dilihat Bu, itunya RPP-nya. Nah, kira-kira Bu Tin yang mau dilaksanakan besok terkait dengan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa? Ya, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama itu Pak, mengklasifikasikan dan menyimpulkan struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca atau yang didengar secara tepat. Yang kedua, membuat cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan aspek lain secara tepat dan penggunaan bahasanya. Oh iya, itu tujuannya. Nah, terus kira-kira area pengembangan yang akan dicapai itu kira-kira apa rencananya? Saya lihat dari beberapa segi Pak. Yang pertama dari segi materi, yang akan mengembangkan struktur kebahasaan dan penggunaan bahasa cerita fantasi. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, pengembangan KSP Pak, keterampilan sosial emosional. Dan yang terakhir, penyelipan budaya positif dalam pembelajaran. Jadi poin-poin pengembangannya ada 4 ya? Ada 4, betul Pak. Nah, kira-kira dari pengembangan tadi, strategi apa yang akan dilaksanakan besok itu? Insya Allah strategi yang akan saya persiapkan itu yang pertama, metode yang dipergunakan PBL, Problem Based Learning. Ya, langkah-langkahnya yang pertama itu mengorientasikan masalah peserta didik. Ya, yang keduanya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, misalnya dengan presentasi ke depan kelas. Dan yang terakhir, menganalisis atau mengevaluasi penilaian. Itu langkah-langkah PPL ya? Langkah-langkah PPL. Selanjutnya, strategi yang saya siapkan yang kedua, media yang dipergunakan audiovisual. Menggunakan proyektor, menampilkan film fantasi, Pak. Dan yang ketiga, menerapkan mindfulness penerapan KSE tadi, Pak. Misalnya dengan ketika anak-anak masuk kelas, difokuskan dulu untuk menutup mata, menarik nafas, sehingga semuanya biar anak lebih tersadar gitu ya. Jadi bukan hanya badannya saja yang ada di kelas, tapi dengan pikirannya, dengan hatinya gitu ya Pak ya, semuanya. Dan yang terakhir, pembelajaran secara berkelompok Pak. Kalau pemilihan media audiovisual besok itu di kelas 7C ya? 7C Pak, betul. Dari segi gaya belajarnya itu kebanyakan yang audiovisual ya Bu ya? Betul Pak. Dari sekian lama saya mengajar, saya memperhatikan anak-anak kalau misalnya disuruh baca doang, tidak semuanya. Kalau hanya diperdengarkan saja, tidak semuanya juga. Tapi kalau misalnya dikasih medianya audiovisual, anak-anak tuh lebih tertarik gitu Pak untuk mengikuti pembelajaran. Ya, mudah-mudahan. Terus berkelompok, berkelompok itu mungkin dalam kerangka bagaimana siswa dengan siswa ya berkomunikasi, terus dalam kerangka kalau misalkan punya masalah saling memecahkan dan kemudian saling berempati, itu sebagai bagian dari trik penerapan atau penyelewaan budaya positif dalam pembelajaran. Iya, siap. Pelaksanaannya besok ya, hari Senin ya? Insya Allah besok Pak. Ya, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, berjalan dengan lancar, tanpa satu hal apapun yang menjadi hambatan ya Pak. Iya, amin. Ya, terima kasih. Kita ketemu besok ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih
Gimana hasil pembelajarannya? Alhamdulillah. Ketika saya tadi observasi pembelajaran yang hebat yang disampaikan oleh Bu Tina, dari mulai mindfulness-nya, terus PBL-nya, mantep ya. Nah, kita coba refleksi apa yang tadi terjadi ya terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira apa yang dirasakan Ibu? Yang dirasakan ya Pak ya setelah kita melaksanakan pembelajaran, yang pertama dilihat dari tujuan pembelajarannya dulu ya Pak ya. Tujuan pembelajaran dapat tercapai dan terlampaui. Dapat tercapai ya. Iya. Yang kedua, konsentrasi murid lebih fokus Pak ya dengan adanya media tadi, media pembelajaran itu jadi konsentrasi murid lebih terfokus lagi. Iya. Mana-mana. Yang terakhir, proses pembelajarannya lebih bersemangat lagi. Karena sudah sesuai mungkin ya, dari betul. apa yang kemarin dipikirkan, direncanakan, tadi dipraktekkan ternyata pas ya Bu ya. Alhamdulillah ya Pak, terlaksana ya, terlampaui sesuai dengan yang kita rencanakan. Alhamdulillah hasilnya juga sesuai. Iya. Nah, terus kira-kira mungkin ketika melaksanakan sesuatu pasti mungkin yang ada sesuatu yang terbersit di benak Bu Tina. Kira-kira kalau misalkan berbicara kekurangan atau yang ada ganjalan mungkin apa tuh kira-kira? Kalau menurut yang saya alami tadi ya, yang kemarin saya alami itu kekurangan dalam proses pembelajaran itu yang saya rasakan dari metodenya Pak. Metodenya iya. Metode karena jujur saya masih kesulitan menentukan metode yang tepat dalam pembelajaran ya Pak. Karena apabila misalnya metode A nih, kita menggunakan metode A digunakan di kelas 7B itu pas terus maksudnya apa ya Pak ya. Jadi anak-anak tuh mengikuti gitu. Tapi belum tentu kalau misalnya kita gunakan di kelas C. Kelas C. Jadi kita harus lebih pintar-pintar lagi mungkin apa menentukan metode yang pas, yang kita pilih, yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Itu mungkin Pak yang menurut saya. Iya. Jadi ketika tadi pas, tapi ketika dipindah kelas lain, nah itu karena mungkin karakteristik anaknya mungkin berbeda gitu. Makanya oleh karena itu mungkin kita mesti lebih selektif. Nah, terus ketika kalaupun dikatakan tes diagnostiknya itu mesti dilaksanakan dengan baik, mesti itu ya. Betul. Iya, oke. Terus lebih lagi, lebih selektif lagi menentukan metode yang benar-benar pas sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, kira-kira berdasarkan apa ya permasalahan tadi, kira-kira rencana tindak lanjutnya gimana tuh? Rencananya Pak ya, sesuai dengan tadi kesulitan yang saya temukan. Yang pertama, pemilihan metodenya Pak, metodenya yang lebih bervariasi. Iya, bervariasi lagi. Dan yang kedua, pembuatan media pembelajaran yang berbasis IT untuk meningkatkan ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Itu mungkin Pak. Jadi mengikuti tren zaman mungkin ya. Betul. Jangan kudet ya Pak, harus kudet gitu. Anak-anak juga kan sekarang lebih pintar menggunakan IT. Jadi kita juga guru jangan kalah sama anak-anak, harus lebih semangat lagi untuk belajar menciptakan media pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan berbasis IT tadi. Iya, siap. Nah, alhamdulillah ya supervisi akademik kita sudah selesaikan. Kita berdoa khususnya Bu Tina ke depan bisa jadi lebih baik lagi ya Pak ya. Gitu. Sama-sama kita menjadi orang-orang yang jangan bosan untuk belajar ya Pak harus karena hidup itu kan belajar dan belajar katanya. Kalau udah nggak mau belajar nggak boleh hidup ya Pak. Iya. Ya. Semangat. Iya. Terima kasih ya Bu Tin. Mudah-mudahan terima kasih banyak Bapak ilmunya. Iya, siap. Sangat bermanfaat. Iya, siap. Terima kasih.